Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang ternyatakan dalam kehidupan kita. Kita masih ada dalam semarak kemerdekaan karena hari kemarin tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan yang senantiasa para pejuang-pejuang memperjuangkan negara kita. Sehingga kita bersyukur sampai saat ini bahwa apa yang teralami itu semua ada dalam campur tangan Tuhan. Sehingga kita dihantar pun dalam persekutuan beribadah di hari Minggu ini. Maka marilah kita melihat akan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terus dia nyatakan bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, jemaat Maranatha. Pasti banyak hal yang terang alami, Kang. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami tantangan atau pergumulan kehidupan? Pasti semua mengalami ujian dalam kehidupan kita. Dan bagaimana di sini firman Tuhan ketika hidup ini yang kita jalani, yang kita lakukan, yang kita laksanakan, ketika ada dalam berbagai hal ujian, pencobaan, tantangan, dan orang pun berpikir pasti orang mau menghadapi hal seperti itu. Ketika ada orang-orang yang ditindas, ditekan, pasti orang di sini pun tidak mau menghadapi persoalan seperti itu. Adapun yang berpikir bahwa tekanan-tekanan yang teralami dalam kehidupan kita membuat orang frustasi, mulai orang so pikir-pikir, so bikin orang stres, bahkan sampai orang so putus asa, bahkan orang so mau biar so ada tuh mengeluh, bahkan pengeluhan itu cuma sia-sia, nyanda ada artinya. Dan firman Tuhan ini sebagaimana mau mengingatkan, mau mengajarkan bahwa berbagai hal yang teralami dalam kehidupan kita, kita tidak akan dibiarkan, kita tidak akan ditinggalkan, bahkan kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan melewati berbagai hal. Bahkan tema mingguan kita di minggu yang berjalan ini mengatakan bahwa usahakanlah dan berdoalah untuk kesejahteraan kota. Berbicara kesejahteraan, pasti orang mau adanya kesejahteraan. Siapa kok itu suka ada kekacauan? Pastinya tidak ada yang suka adanya kekacauan. Ada kedamaian, ada keamanan, ada kesejahteraan. Itu yang pasti orang harapkan dalam kehidupan kita. Sehingga di sini dikatakan usahakanlah dan berdoalah, melihat umat ketika mereka orang-orang yang berada di pembuangan di Babel. Nabi Yeremia, dia terus mengingatkan, dia mau menguatkan dan mengingatkan orang-orang yang ada dalam pembuangan, sehingga dia mengirim surat dari Yerusalem kepada mereka. Sehingga di sini dikatakan bahwa beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem
kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Di sini dikatakan bahwa bagaimana surat ini disampaikan kepada mereka yang berada dalam pembuangan. Memang berbicara ketika ada dalam pembuangan, dalam kehidupan yang nyanda aman-aman saja yang mereka alami. Ada jo tantangan kehidupan yang teralami bagi mereka. Sehingga ini penguatan bagi mereka menampakkan kesejahteraan kota. Sehingga di ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Berarti dari mereka sendiri yang harus menampakkan kesejahteraan itu. Ketika kesejahteraan itu mereka ciptakan, mereka nampakkan, itu akan teralami dalam kehidupan pribadi mereka, walaupun ada dalam pembuangan, walaupun ada dalam kehidupan yang begitu berat, begitu sulit yang teralami dalam kehidupan kita. Di mana kita tapaki, di mana kita tinggal, dan saat ini tempat yang kita tinggal. Memang kalau orang misalnya tinggal di tempat yang nyaman, pasti terampai kehidupan orang akan merasa nyaman-nyaman dan aman saja. Tetapi bagaimana ketika orang pergi di tempat, dan tempat itu ada hal-hal jo, mulai adanya kekacauan, bikin orang nyanda nyaman, buat orang nyanda aman, pasti semua ada orang muncul pengeluhan, muncul semua menyalahkan pribadi atau menyalahkan orang yang ada di sekitar kita, bahkan menyalahkan Tuhan. Mereka pun ini adalah orang-orang pilihan, tetapi karena perbuatan mereka, karena dorang salah sendiri, karena dorang dosa sendiri, sehingga mereka berada di pembuangan. Di sini mau mengatakan bahwa mereka harus ada perubahan, mereka harus ada pertobatan, dan mereka harus melihat apa yang mereka perbuat sehingga mereka berada dalam pembuangan. Kehidupan kita pun umat manusia banyak hal yang orang alami. Kadangkala orang berpikir, oh baking jo apa yang menjadi orang pemau. Ternyata itu telah membawa dosa dalam kehidupan kita. Sehingga ada jo ujian, ada jo tantangan yang teralami dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimana kita melihat apa yang diperbuat oleh kehidupan kita. Sehingga Tuhan ini mau menguji mereka. Apakah mereka terus menyalahkan Tuhan, atau mereka mau ada perubahan. Sehingga dikatakan jangan sampai mereka tergoda dengan nabi-nabi palsu. Karena ada yang mengatakan bahwa cuma lama kok muni di pembuangan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa selama 70 tahun. Beberapa tahun orang kan misalnya ada tantangan jo di dalam sesama jo dalam tetangga jo kan. Kalau orang ada tabaku salah, sunyak tenang kita mau tinggal di sini. Rupa sunyak nyaman kita tinggal di sini. Atau di dalam keluarga jo, mesti keluar dulu kita di rumah, keluar dari rumah. Nah di sini bahwa mengatakan selama 70 tahun, orang bayangkan 70 tahun mereka ada dalam pembuangan, sehingga mau mengatakan bahwa bagaimana ketika mereka berada di pembuangan, dirikanlah rumah untuk kamu diami,
Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ini nasihat ini yang mau diingatkan dari Nabi Yeremia kepada mereka. Mereka pergunakan selama bertahun-tahun mereka berada di pembuangan. Buatlah kesejahteraan, buatlah kenyamanan. Jangan mereka cuma berpikir bahwa aduh nyandak tenang, aduh nyandak nyaman, aduh nyandak aman kita di sini. Nah, itu cuma mau bikin orang stres, itu cuma mau bikin frustasi. Sehingga dikatakan dirikan rumah tempat tinggal, bahkan mereka harus buat kebun untuk menikmati hasil. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita mengalami hal seperti yang teralami bagi umat Israel ini, kalau orang mau bayangkan, apakah orang mampu? Tetapi kita yakin ketika orang so berdoa, ketika orang so berusaha untuk mendatangkan kesejahteraan dimanapun orang tinggal, dimanapun orang berada, kedamaian, keamanan, ketentraman itu akan terus ternyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini yang mau mengingatkan kita, ini suatu nasihat situasi yang teralami dalam kehidupan kita. Kita bersyukurlah dalam apapun yang kita alami. Kita bersyukurlah dalam segala hal. Jangan torang pandang atau jangan torang lihat kiapa kang dorang pehidup rupa senang-senang. Kontorang ini rupanya ada di senang-senang. Jangan torang bandingkan torang pehidup ini dengan orang lain, tetapi torang tetap bersyukur. Karena ketika torang mampu mengucap syukur dengan apa yang torang alami, dengan apa yang torang rasakan, pasti kita akan melewati berbagai hal, baik ujian, baik tantangan, baik apapun yang teralami dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan ini mau mengajak kita, mau mengingatkan kita bagaimana kita berusaha, bagaimana kita berdoa mendatangkan kesejahteraan, kedamaian dalam hari-hari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.